Pada episode sebelumnya, Kang Ho akhirnya bisa menggerakkan tangannya sendiri, meskipun masih menggunakan kursi roda. Kang Ho juga sangat akrab dengan anak kembar Miju. Di scene awal, diperlihatkan saat mereka bermain, Sojin dan Yojin yang jahil mendorong Kang Ho hingga terjatuh, dan kursi rodanya pun ikut rusak. Akibatnya, Yongsun pun menghukum dan menasihati mereka agar tak bermain-main lagi dengan kursi roda milik Kang Ho. Bahkan, mereka tak diperbolehkan naik bertiga di kursi roda. Untung saja, ayah Samsik dan kepala desa bisa memperbaikinya. Ibu Gumja yang tahu tingkah si kembar pun datang memarahi mereka. Ia juga melarang Sojin dan Yojin berbicara tak sopan dengan Kang Ho, apalagi Kang Ho lebih tua dari mereka. Tapi si kembar malah protes karena Kang Ho sendiri yang memberitahu mereka kalau umur mereka itu sama. Kang Ho juga mengiyakan kalau dia sendiri yang mendengar ibunya dan dokter di rumah sakit yang mengatakan kalau ia orang bodoh yang berusia 7 tahun. Yongsun dan Gumja yang mendengar ucapan mereka tak bisa berkata-kata. Malamnya, Yongsun pun menjelaskan apa yang sebenarnya didengar oleh Kang Ho sewaktu di rumah sakit. Kalau Kang Ho bukanlah orang bodoh dan umurnya sekarang 35 tahun. Hanya saja, saat ini Kang Ho sakit dan bertingkah seperti anak yang berusia 7 tahun. Karena hanya mengingat hal-hal sewaktu ia masih kecil. Yongsun juga memberitahu Kang Ho kalau apa yang terjadi dengannya adalah keajaiban. Karena ada banyak orang yang ingin kembali ke masa-masa mereka masih kecil, hanya saja tak bisa. Dan untungnya, Tuhan memberi kesempatan ke Kang Ho agar bisa merasakan bahagianya menikmati masa kecilnya kembali. Di scene selanjutnya, Miju pun pergi menemui ibu rekan kerjanya dan memberitahu kalau anaknya telah menipu dan membawa lari semua uang Miju. Ternyata, bukan hanya Miju yang sudah rekannya tipu, bahkan ibunya sendiri pun ia tipu. Kapal ayahnya dan toko ibunya telah ia jual dan ia bawa kabur. Seketika itu juga, mereka berdua berpelukan dan hanya bisa menangis meratapi nasib malang mereka. Akibatnya, Miju pun diusir dari tempat tinggalnya karena tak mampu membayar uang sewanya lagi. Ia juga terpaksa memakai uang tabungan yang selama ini ia kumpulkan demi anak kembarnya untuk membayar semua hutang-hutangnya. Bahkan, Miju yang baru saja mendapat pekerjaan terpaksa dipecat karena berbuat keributan saat orang-orang datang menagih hutang rekan kerjanya itu ke tempat kerja Miju. Kemudian, Miju teringat momen beberapa tahun yang lalu sebelum Kang Ho menjadi jaksa, di mana setelah kejadian kecelakaan Miju dan Kang Ho yang tak ikut ujian karenanya, mereka pun tak pernah bertemu lagi. Tapi tanpa diduga, akhirnya mereka pun bertemu kembali di Seoul dan tinggal bersama selayaknya pasangan suami istri. Miju mencuci pakaian dan memasakkan makanan untuk Kang Ho. Miju juga senantiasa menemani Kang Ho sampai akhirnya Kang Ho pun lulus menjadi jaksa. Sayangnya, itu semua adalah kenangan pahit yang ingin Miju lupakan. Ia sepertinya sangat membenci Kang Ho. Di scene lain, Kang Ho pun menjalani terapi di pusat rehabilitasi dan ditemani ibunya dari kejauhan. Namun saat keluar dari ruang perawatan, Kang Ho tiba-tiba panik karena tak menemukan Yongsun yang saat itu keluar membeli obat karena ia tak lagi enak badan. Kang Ho yang takut ditinggal ibunya terus berteriak memanggil ibunya. Untung saja Yongsun segera datang dan menenangkan putranya yang menangis. Yongsun pun memberitahu Kang Ho kalau ia tak akan pernah meninggalkan Kang Ho. Dan jika Kang Ho mencari ibunya tapi tak menemukannya, maka Kang Ho bisa menelponnya. Di sisi lain, Oh Tae-so sedang melakukan wawancara di salah satu stasiun televisi terkait posisinya sebagai calon presiden Korea Selatan. Lalu tak lama kemudian, salah satu anak buah Ketua Song datang menjemput Oh Tae-so agar bertemu dengan bosnya. Sesampainya, Ketua Song pun memperlihatkan video kesaksian dari istri sopir truk yang pernah menabrak mobil Kang Ho, di mana si istri mengaku telah menerima surat wasiat setelah kematian suaminya karena bundir, yang isinya merupakan pengakuan sang suami yang menyebut Oh Tae-so yang telah memberinya perintah untuk mencelakai Kang Ho. Dan surat wasiat tersebut telah ia sembunyikan, dan jika Oh Tae-so berani mencelakai keluarganya, maka surat tersebut akan ia serahkan ke kantor polisi. Setelah memegang bukti kejahatan Oh Tae-so, Ketua Song pun mengancamnya jika berani berkhianat darinya. Oh Tae-so yang sudah terlanjur ketahuan akhirnya mengaku ke Ketua Song
dan mengatakan alasan sebenarnya ia sampai setega itu mencelakai Kang Ho. Ternyata Oteso sudah tahu siapa ayah Kang Ho sebenarnya. Ia adalah Hesik, orang yang telah Song lenyapkan 35 tahun yang lalu, dan Oteso ikut andil dalam kematiannya. Sehingga Oteso curiga kalau Kang Ho sudah lama merencanakan aksi balas dendamnya dengan mendekati putrinya Hayong terlebih dahulu. Yang lebih mengherankan, Ketua Song sama sekali tidak kaget saat Oteso memberitahunya. Ternyata, jauh sebelum Song menjadikan Kang Ho sebagai orang kepercayaannya, ia sudah mencari tahu identitas Kang Ho, dan ia tahu kalau Hesik adalah ayahnya, orang yang telah ia lenyapkan. Tapi, Song tak peduli siapa Kang Ho yang sebenarnya, bahkan jika Kang Ho mau balas dendam dengannya. Yang terpenting baginya, Song bisa memanfaatkan kemampuan Kang Ho untuk menjalankan aksinya. Keesokannya, Yongsun meminta tolong ke tetangganya agar bisa menjaga Kang Ho. Karena ia harus ke Seoul membereskan semua barang-barang milik Kang Ho yang ada di apartemen dan kantornya. Tapi sesampainya di tempat kerja anaknya, Yongsun terkejut melihat ada beberapa orang yang berteriak mencari Kang Ho karena sakit hati saat Kang Ho menjadi jaksa. Bahkan ada yang menyumpahinya agar hidup menderita karena telah menjadi jaksa penerima suap. Sebagai ibu, Yongsun yang mendengar hal buruk tentang anaknya tentu saja tak tinggal diam dan balik berteriak memarahi mereka. Ia sama sekali tak percaya jika anaknya akan berbuat sekejam itu. Di scene lain, terlihat Kang Ho yang terus menatap jam karena menunggu ibunya pulang. Sebelumnya, Yongsun sudah berjanji ke Kang Ho kalau ia akan kembali jam 5. Lalu beberapa saat kemudian, si kembar yang bosan tiba-tiba datang dan mengajak Kang Ho bermain baseball di lapangan. Sayangnya, karena pukulan Kang Ho terlalu keras, bola si kembar pun terlempar jauh dan membuat mereka marah ke Kang Ho. Dalam perjalanan, Yongsun terus teringat kejadian di kantor Kang Ho. Tapi ia tiba-tiba kaget saat seseorang menabrak mobilnya dari arah belakang. Namun, orang tersebut malah balik menuduh Yongsun yang telah menabraknya dan menyuruh Yongsun untuk bertanggung jawab. Tapi saat berdebat, Yongsun tak sengaja melihat ada banyak emas batangan di sela-sela barang milik Kang Ho yang ia bawa. Yongsun pun mulai percaya dengan orang yang sebelumnya menyebut anaknya sebagai jaksa penerima suap. Sesampainya di rumah, Yongsun sama sekali tak mau berbicara dengan Kang Ho dan terus terdiam menatap emas batangan milik Kang Ho. Dan saat Yongsun memasangkan kaos kaki ke Kang Ho, ia yang tak tahan mengingat perbuatan jahat anaknya, seketika itu juga berteriak memarahi Kang Ho. Ia tak menyangka anak yang selama ini susah payah Yongsun didik agar bisa menjadi penegak hukum dan membantu orang yang kesusahan, malah sebaliknya menjadi monster yang menindas orang. Yongsun sangat menyesal dan merasa bersalah karena telah salah mendidik Kang Ho selama ini. Melihat ibunya yang menangis karenanya, Kang Ho pun langsung turun dari kursi roda dan mendekat ke ibunya. Sambil berlinang air mata, Kang Ho meminta maaf ke ibunya karena telah membuatnya kecewa. Meskipun tak mengingatnya, Kang Ho sangat menyesal atas perbuatan jahatnya dulu. Kang Ho pun menduga kalau sakit yang ia alami bukanlah kesempatan dari Tuhan untuk merasakan bahagia, melainkan hukuman karena telah menyakiti orang-orang yang tak berdaya. Yongsun yang mendengar ucapan anaknya itu tak tega dan segera memeluk Kang Ho. Untungnya mereka segera berbaikan, dan malamnya Yongsun pun membawa Kang Ho ke peternakan babi. Di scene lain, Miju pun menelpon Samsik dan menceritakan semua yang baru saja ia alami. Miju merasa sudah tak ada harapan untuk tinggal di Seoul. Terlebih lagi, umurnya sudah cukup tua jika mau mencari pekerjaan lagi. Makanya ia berencana untuk kembali ke desa Jori saja. Samsik yang mendengarnya menyuruh Miju untuk sabar menunggunya. Ia berjanji akan menghasilkan uang yang banyak dan melunasi semua hutang-hutang Miju. Miju pun berterima kasih ke Samsik karena mau mendengar keluh kesahnya itu. Seperti biasa, sebelum ke peternakan babinya, Yongsun membersihkan badan dan memakaikan baju Kang Ho. Ia juga menyuruh Kang Ho agar tak lupa memakan makanan yang sudah ia siapkan dan duduk tenang di dalam kamarnya sambil menonton video yang sudah ia putarkan. Sayangnya, Kang Ho masih terus kepikiran dengan bola si kembar yang sudah ia hilangkan. Karenanya, Kang Ho pun keluar dari kamar dan pergi mencari bola tersebut tanpa meminta izin ke ibunya. Awalnya, Kang Ho mencari di rumah tetangganya yang baru saja kembali ke desa Jauri.
dan pemilik rumah itu ternyata orang yang telah menabrak mobil ibunya. Pemilik rumah itu sangat marah karena Kang Ho telah berani masuk ke halaman rumahnya tanpa izin. Mendengar omelan seperti tersebut, ingatan Kang Ho yang dulu menjadi jaksa tiba-tiba muncul, dan ia pun teringat dengan salah satu pasal yang berkaitan dengan pembobolan rumah dan hukuman bagi orang yang masuk tanpa izin dari pemiliknya. Sayangnya, ingatan Kang Ho hanya muncul sesaat. Setelah itu ia pun lupa, bahkan tak sadar sudah mengucapkan pasal tadi. Si pria yang sudah terlanjur jengkel dengan Kang Ho menyuruhnya pergi dari rumahnya, dan jika dalam hitungan 3 detik Kang Ho belum juga pergi, maka ia akan memukulnya. Untung saja, dengan bantuan kursi rodanya, Kang Ho pun secepat mungkin bisa pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Kang Ho pun lanjut mencari bola si kembar dan terus menelusuri seluruh desa, tapi belum juga menemukannya. Saking seriusnya, ia malah tak sadar telah menjatuhkan ponsel miliknya. Di scene lain, Yongsun yang kembali dari peternakan khawatir karena tak melihat Kang Ho di kamarnya. Terlebih lagi, Kang Ho tak mengangkat panggilan telepon darinya. Yongsun pun mencarinya dan melihat ada jejak kursi roda milik Kang Ho di setiap jalan di desa. Namun, meskipun ia mengikuti setiap jejak Kang Ho, sampai malam itu juga Yongsun belum menemukan Kang Ho. Sementara itu, Kang Ho terlihat panik karena takut ibunya akan marah karena malam itu juga ia belum pulang. Untungnya, usaha Kang Ho tak sia-sia. Saat terjatuh dari kursi rodanya, ia pun melihat bola si kembar tersangkut di dahan pohon. Kang Ho pun sekuat tenaga menjatuhkan bola tersebut dan berhasil menangkapnya. Tanpa pikir panjang, Kang Ho pun langsung meluncur ke rumah si kembar untuk mengembalikan bola yang sudah ia temukan di hutan. Ia kemudian mengetuk pintu pagar beberapa kali dan bersiap memberikan kejutan ke si kembar. Tapi saat pintu terbuka, bukan Sojin dan Yojin yang ia lihat, malah sebaliknya, Miju yang membukakan pintu. Ternyata Miju sudah kembali dari Seoul. Miju tak menyangka orang yang sudah lama ingin ia lupakan dari ingatannya, kini malah ada tepat di hadapannya. Episode 4 pun diakhiri dengan Miju dan Kang Ho yang akhirnya bertemu setelah sekian lama mereka berpisah.